Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mau cerita tentang beberapa cara untuk melakukan blind knocking. Oke teman-teman, blind knocking adalah memasukkan knock ini ke dalam string tanpa melihat. Jadi kita betul-betul hanya mengambil anak panah dan memasukkan knock ke dalam string begitu saja. Jadi kita tetap fokus kepada target atau kepada sasaran. Jadi teman-teman, ada beberapa cara atau banyak cara lah untuk melakukan blind knocking ini. Hari ini saya akan bercerita tentang cara melakukan blind knocking dari berbagai macam cara. Misalkan yang pertama dari sisi quiver yang menghadap ke depan. Jadi jika anak panah kita menghadap seperti ini, bagaimana cara melakukan blind knockingnya? Oke, yang pertama saya menggunakan typical knocking point dari atas ya. Jadi anak panah itu diletakkan di atas seperti ini. Oke, jadi ada juga typical knocking point yang dari bawah ya guys. Terserah, semua bebas saja sebagaimana kebutuhannya lah. Caranya kurang lebih pasti sama. Yang kedua, saya menggunakan knock biasa saja, jadi knock safe biasa saja, bukan knock khusus untuk blind knocking ataupun untuk face shooting. Pertama, dengan posisi anak panah ke depan seperti ini, bagaimana kita melakukan blind knocking? Ada berbagai macam cara kita melakukan blind knocking ketika posisi quiver kita, anak panah kita menghadap ke depan. Yang pasti cara mengambil, ketika kita mengambil anak panah di sisi sini, kita sudah merasakan bagian ini teman-teman, ataupun bagian manapun yang kita rasakan pertama. Jadi kita harus memposisikan posisi pegangan seperti ini. Ambil, tangkap di sini. Rasakan pegang bagian sisi ini. Oke, setelah dipegang kita dorong masuk. Oke, jadi ambil, rasakan sisi sini dengan dua jari kita dorong masuk. Jadi setelah masuk seperti ini, kita bisa menggunakan thumb draw atau menggunakan Slavic draw. Oke, ini gerak kurang lebih kalau cepatnya, atau kalau menggunakan thumb draw. Jadi terserah nyamannya seperti apa. Itu salah satu cara untuk melakukan blind knocking dengan posisi arrow yang menghadap ke depan. Kemudian juga bisa dengan cara awalnya sama, pegang seperti ini, kemudian ambil, tempelkan di sini. Oke, ambil, tempelkan di sini. Jadi seperti biasa, ketika kita mengambil merasakan. Kalau awal mengambil di quiver begini, putar. Jadi setelah seperti ini, ambil, rasakan dengan jempol ekornya, tempelkan ke sini, masuk. Baru pasang kuncian. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga cara yang bisa digunakan untuk blind knocking ketika quiver menghadap ke depan seperti ini. Atau dengan cara lain juga bisa seperti ini, ambil. Ketika kita mengambil, posisi knock seperti ini. Jadi pegang sisi-sisinya, kemudian seperti ini. Oke. Oke. Bisa langsung putar. Atau masuk, putar. Oke. Apa? Masuk, putar. Atau bisa juga seperti itu. Seperti ini. Hap. Hap. Hap, hap. Oke, itu diantara cara melakukan blind knocking. Kemudian juga bisa dengan cara seperti ini. Awalnya tetap rasakan seperti ini, kemudian jadi kita tempelkan di sisi jempol seperti ini teman-teman. Kita tempelkan di sisi jempol seperti ini. Jadi ketika kita menarik ke belakang, dia akan mengikuti jalur jempol kita. Hap dan masuk. Oke, itu juga bisa digunakan untuk cara melakukan blind knocking. Kalau saya pribadi itu paling sering saya lakukan dengan cara yang pertama. Karena ini cara yang paling saya nyaman untuk melakukan kuncian Slavic release atau Slavic draw. Kemudian ketika kita menggunakan quiver yang menghadap ke belakang, lalu bagaimana cara melakukan blind knocking? Ya, ketika quiver kita menghadap ke belakang, itu secara tidak langsung kita pasti harus mengambil batang anak panah terlebih dahulu, masuk ke sini, lalu lakukan cara-cara yang tadi sama saja. Ketika sudah seperti ini, kunci dengan ini,
ke belakang, dorong. Atau ambil, tempelkan seperti cara yang tadi, dorong. Oke, caranya kurang lebih sama lah dengan posisi ketika arrow menghadap ke depan tadi, hanya saja ketika ke belakang kita mengambil batang anak panah terlebih dahulu. Oke, begitu kurang lebih teman-teman. Lalu bagaimana dengan back ke quiver yang di punggung bagaimana? Ada beberapa cara juga untuk melakukan blind knocking ketika quiver kita di punggung. Ada pemanah yang tetap mengambil batang anak panahnya terlebih dahulu. Jadi ketika anak panah diambil batangnya, lalu dia kembali ke knock seperti itu. Atau ada pemanah yang langsung mengambil knock. Jadi langsung posisi awal mengambil knock ketika seperti ini, ambil knock. Jadi boleh kita beri contoh, ketika kita mengambil anak panah di punggung, itu posisi knock sudah kita rasakan teman-teman. Ambil, lalu kita letakkan posisi knock itu seperti ini. Hap. Jadi dari belakang punggung, langsung masuk. Belakang punggung, langsung masuk. Atau bisa juga menggunakan kuncian thumb draw, tapi lebih rumit lagi mutarnya. Lebih efisien untuk menggunakan kuncian Slavic draw, hooking Slavic draw ketika pola blind knocking yang seperti ini. Jadi ketika kita seperti ini langsung tarik. Oke. Seperti ini langsung tarik. Kurang lebih seperti itu. Sementara kalau untuk pengguna thumb draw, baiknya pegang batangnya dulu. Tarik, kemudian knocking seperti ini, baru kuncian. Oke, kurang lebih itu teman-teman beberapa cara untuk melakukan blind knocking tergantung arah quiver, baik yang ke depan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Ya terserah yang mana nyamannya, atau quiver ke belakang, atau quiver yang di punggung. Juga bebas, tergantung kenyamanan kita masing-masing. Itu beberapa tipikal daripada cara untuk melakukan blind knocking. Mungkin ada yang lain lagi, saya tidak terlalu ingat. Nanti kalau ada yang lain lagi akan saya share lagi. Ini seingat saya tadi kebetulan ingat untuk membuat video bagaimana cara-cara melakukan blind knocking di beberapa posisi quiver. Jadi ini yang seingat saya saja. Nanti kalau ada yang lain yang teringat akan saya share lagi. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.